Oke teman-teman di rumah, kembali lagi di channel YouTube saya. Kali ini kita berada di Jakarta Convention Center. Lebih tepatnya adalah JCC di Senayan teman-teman. Nah, saya kesini mau nge-review atau mau jalan-jalan karena di sini ada pameran yang diselenggarakan oleh Gakindo. Tapi ini sebutannya Auto Week 2022. Tapi penyelenggaranya sama-sama Gakindo juga teman-teman. Tapi di sini pameran mobil yang akan kita review nantinya. Akan kita lihat-lihat kayak gimana sih pameran mobil di sini. Kalau Gakindo kan kemarin bikin di mana namanya, di Tangerang sana. Sekarang kita adanya di JCC nih. Nah, lagi ada waktu kita main-main ke sini, kita lihat-lihat. Jadi tetap ikuti channel YouTube saya. Check-in pedulingnya? Udah. Oke, nanti ditunjukin di masjid aja. Siap. Oke. Ya. Cek suhu sama hand sanitizer. Siap. Normal temperature. Dua nih. Satu lagi ya? Oke, silakan. Oke. Oke teman-teman di rumah, ini kita udah masuk ke dalam. Tadi prosesnya kita harus ngikutin protokol kesehatan. Nah teman-teman, buat teman-teman di rumah nih, saya kasih info. Weekend tuh 70, Sabtu Minggu tuh 70.000, Senin sampai Jumat 50.000. Jadi kalau teman-teman sampai tanggal 20 ya teman-teman di sini. Teman-teman mau ke sini nih dari rumah, boleh ke sini lah, cek-cek. Ini kita baru masuk. Udah ada pameran mobilnya di sini. Nah, kita harus melihat petanya ini di mana nih? Kita harus lihat lagi nih petanya dari mana nih? Nah, oh di sini dia. Coba. Siap. Nah, kita anjurin tuh ngikutin karpet merah. Itu tadi di depannya pajangan kayaknya yang mobil-mobil semua merek dipajang di depan. Nah, ini dia teman-teman. Oh, di sini ya tidak seluas JCC ya? Apa? Yang di Tangerang tuh apa? Enggak seluas Ice. Untuk Suzuki-nya dia ngeluarin S-Cross-nya sama Jimmy-nya juga masih ada tuh. Ini R3 nih. Jadi kayak di sini bootnya tuh pisah-pisah gitu kan. Ini khusus bootnya Suzuki sama Wuling. Nih Wuling dia pamerkan semua generasinya Wuling. Itu Wuling apa yang sana? Almas bukan? Itu Almas. Oke teman-teman, jadi boot pertamanya nih kita masuk ke dalam nih disuguhkan oleh Wuling dan Suzuki. Nah, untuk uniknya nih Suzuki dia ngasih boot buat khusus motornya juga teman-teman. Jadi di sini nggak hanya mobil kalau Suzuki-nya, dia ngasih boot si motornya, sepeda motornya. Jadi dia ngasih bootnya juga tersendiri untuk motornya. Setahu kita kan ini pameran mobil ya, tapi coba nanti kita di boot pertama kita masuk ke dalam nih disuguhkan oleh Wuling dan Suzuki. Nah, Suzuki memberikan boot sepeda motornya khusus. Jadi kita ke dalam lagi, kita lihat lagi. Ini masuk pertamanya ini teman-teman, Auto Week, dia langsung bootnya Wuling dan Suzuki. Jadi teman-teman ikuti saya terus. Nah, ini dia baru. Kita masuk ke dalam. Wow. Suju juga ngeluarin, tapi Suju juga. Nah, apa tadi saya bilang teman-teman, hanya boot mobil doang adanya di sini. Nah, si motor tadi di Suzuki berarti. Kita akan lihat-lihat.
Jadi ini belum ada perubahan dari CR-V tahun 2020 sampai 2000 masih belum ada. Apa perubahannya? Yang facelift kemarin ya. Yang facelift pertama sih dia rubah bentuknya berubah. Oke, Berubah secara tampilan secara tampilan bentuk, dia berubah. bentuk ya, bentuk ya, betul. tapi ya better lah ya. Nah, gitu. Nah, secara teknologi. Teknologi dia ada fitur safety sensing yang kita udah tahu kalau tipe tertinggi itu kayak misalnya CMBS itu bisa Apa tuh? mobil depan berhenti, terus mobil ini ikut berhenti. Ini buat dokumentasinya bagaimana nih? YouTube. Oh, di YouTube. Oh, oke. Terus ada kayak fitur LKAS, itu lane keep assist, itu kalau misalnya mobil ini itu keluar dari jalur marka jalan, Ya, itu dia bisa akan- balik ya, lagi ya, gitu. oke. Itu kecepatan minimal 72 km per jam. 72 km. Terus Nah, kalau ada yang ingin menyenggol, itu Nyeng- kan kalau keluar deh kita dari jalur. ah. Ya, kita misalnya ada orang mau nyalip gitu. Mau Dia, nyalip. dia nempel udah mau deket ke mobil kita, dia ada otomatisnya nggak juga? Kalau itu belum, paling ini ada namanya Honda Lane Watch. Apa Jadi tuh? dari spion itu bisa ngelihat keadaan blind spot yang di kiri sisi pengemudi. Jadi itu Oke. nanti di kameranya bisa kelihat di head unit. Ini kameranya udah menggunakan berapa? Kameranya Spion udah ada? masih rear view kamera, tapi di spionnya spion yang kiri paling. Kanan belum kanan gini ya? Kanan belum. Belum full berarti Belum full, belum ya? 360. Bukan 360 ya? Gitu. Kalau 360 kan udah kiri kanan, belakang, depan juga ada kan? Iya. Gitu. Nah, ini saya maaf nih, bukannya saya mau membandingkan, maksudnya ya kita tahu lah teknologi si Hyundai, bukan saya mau membandingkan ya, maksudnya tipe Hyundai kereta yang bisa dibandingkan sama di Honda itu tipe apa? Oh, kalau di Hyundai. Nah, Kalau dia kalau harga kan udah jelas Hyundai kalah kereta dengan CR-V. Oh, oke. Ya nggak? Kalau di Hyundai sih Yang sama dengan sama kereta. CR-V, sama HRV. kereta HRV itu. HRV. HRV, iya HRV. SRV ya, itu HRV. yang sebanding sama punyanya kereta. si kereta. Iya, gitu. Sedangkan harganya si HRV itu berapa sih? HRV sekarang di 390-an kok. Oh, malah lebih turun ya? Iya, Hah? di 390-an naik karena yang Oh ya naik. Heeh. Tapi dia fiturnya ya kan ini bukan saya mau nggak ada unsur apa-apa nih. Nggak ada unsur mau menjatuhkan manapun ya. Saya cuma hanya bertanya. Kan banyak tuh isunya orang ya kan si RV lebih baik daripada HRV lebih baik mending minim teknologi lah. Tapi setelah itu ada perubahan nggak sih dari si Honda? Saya mengakui kalau Honda itu lebih nyaman pastinya. Saya juga dulu pengguna Honda. Cuman kan ya nama kompetitor pasti ada akan ya teknologi semakin canggih, dia bisa memberikan teknologi yang lebih dengan harga lebih murah kan. Mungkin karena Honda lebih punya nama. Untuk mematahkan itu asumsi orang, apa sih kelebihannya dari Honda yang akan maksudnya dikeluarkan setelah ada pesaing gitu? Oh, kalau misalnya Honda sih, kalau kita biasa di marketing itu ada 7 kelebihan Honda. Apa tuh? Jadi pertama otomatis ya bensin ya. Oh, Bensin lebih irit ya. Kita sistem, semua udah tahu. sistem teknologi mesinnya dong. Betul. Bensin kita Honda ya nggak dibilang ya paling unggul lah dibanding kompetitor ya. Ya, Kalau itu sih untuk saya bensin. akuin, oke. Suspensi kita juga salah Ya, satu oke. yang paling unggul. Berarti Mas sama-sama saya benar. Oke. Suspensi, terus kalau kenyamanan tetap salah satunya juga Honda, kenyamanan juga salah satu yang paling unggul ya. Misal kayak kekedapan dan lain-lain. Terus kurang lebih sisanya paling kayak fitur sekarang kita udah banyak upgrade fitur ya, apalagi yang model-model terbaru. Misal contoh kayak CR-V ini udah ada kayak fitur sensing dan lain-lain, BRV juga contohnya. Gitu sih kurang lebih sih kalau dibanding sama kompetitor ya. Oke, jadi teman-teman saya cuman hanya sekilas nge-review, bertanya aja sama Mas nih marketingnya nih, bukan ada unsur apa-apa. Karena saya yang tahu nih, maksudnya saya penyuka otomotif, saya ngerti otomotif. Pas saya ketemu tuh si kereta, wow harganya low banget dengan yang diberikan nama fiturnya lumayan oke. Tapi kalau si Mas tadi yang bilang emang Honda tidak bisa dikalahkan dengan suspensinya, itu saya akui. Saya dari dulu pakai Honda Accord aja zaman dulu tuh saya, emang Honda tuh nggak ada duanya. Kedap suaranya oke, itu saya akui. Saya kalau ibaratnya kata orang ya, Eropanya Jepang itu adalah Honda emang. Itu Sama saya akui. satu lagi paling resale value juga ya. Ya, itu yang membuat emang. Tapi ya harganya juga oke, makanya apa yang membuat saya, makanya saya mau bertanya tuh, apakah setelah
Hyundai mengeluarkan kayak gini, Honda akan menantang ya kah? Mengeluarkan lebih oke kah? Ternyata belum apa? Masih disimpan. Kalau di HRV masih ya. HRV yang sekarang masih. Masih apa? Lawannya kan masih HRV dia. Ya, tapi kan kalau dibilang fiturnya Fiturnya mirip sama HRV sih ya. iya, tapi dia nggak mengeluarkan sunroof dong. Oh, kalau HRV di Prestige sih ya ada sunroof. Udah keluar Prestige-nya. Bahkan panoramic sunroof. Panoramic oh, Kalau dia udah itu keluar. kan cuma sunroof doang dia. Dia ada panoramic sunroof. Oh, panoramic juga. Ya. Iya gitu. Saya sudah review dia. Maksud saya si keunggulannya dia udah punya ya mungkin fitur-fitur aja sih ya kalau tapi kalau kenyamanan orang udah nyaman dengan Honda ya nggak mungkin juga orang mau dikasih lebih. Misalnya di fitur ini 5, yang ini ada kelebihannya lebih dari 3 lebih 3 jadi 8 fitur yang ada. Ya orang masih menimbang-nimbang lah ya karena udah biasa pakai Honda. Tapi ya itu juga perlu dipikirkan oleh Honda loh teman-teman. Maksudnya saya buat masukan buat Honda ya perlu juga dong kompetitor ya kan, kalau kita bisa akan bertahan terus di posisi itu ya harus kita pikirkan juga, bener nggak Mas? Itu kan masukan saya buat Honda. Minimal kita jangan apa ya, jangan menganggap itu remeh ya nggak. Minimal kita harus ada persiapan untuk melawannya karena sekarang persaingan kan otomotif gila kan, Wuling aja ngelarin apa banyak ya kan. Tuh maksud saya hanya cuma ngasih itunya aja perbandingan. Kalau CR-V emang saya akuin, tapi harganya kalau ini berarti kelasnya di Toyota adalah Fortuner ya? Fortuner. Ya enggak? Fortuner, iya. Kalau di itu kelasnya tapi ya tapi lebih tinggi si Fortuner daripada CR-V. Ini tinggi berarti sama gedenya? Dimensi. Dimensinya kalau CR-V panjang di 4630. Tingginya kurang lebih 170-an ya kalau nggak salah. Berarti lebih besar emang itu. 170. Tapi cc-nya dia ini 1500 turbo. sampai dengan 1500 saja? 1500 turbo 190 PS. Bukan Besar ada yang 2000 cc nih? 2000 cc Ada ada, kan? cuma Iya, 2000 cc kan powernya dia lebih kecil dari 1500 turbo. Iya, maksud saya dia pilihan cc-nya ada 1500 sama 2000 kan? Iya, 2.0 kan? Ah, 2.0. Sistem transmisinya triptonic masih atau Iya. langsung digital? Langsung CVT. Udah nggak ada Enggak, manualnya? Matic CVT itu kan dia lebih halus ya, perpindahan hentakan giginya dia. Tapi manualnya nggak bisa dong? Manual belum. Kalau di CR-V enggak, CVT Matic semua. CVT Matic. Kalau di HRV? HRV sama, paling tipe terendah S manual. Enggak, maksud saya yang triptonic, paham? Triptonic enggak ada, Matic CVT udah nggak ada ya? semua. Dulu kan Honda ngeluarin triptonic kan, Iya. sekarang udah nggak keluarin Enggak ya? ada, Matic CVT semua. Oh, Matic CVT semua. Karena yang tadi ya perpindahannya lebih halus dari gigi. Oke, Paling Mas. segitu aja ya. Dengan Mas siapa namanya? Ken. Ya, Mas Ken nih, Iya. udah ngasih informasi buat kita. Oke Mas ya, terima Iya, kasih banyak. thank you. Oke teman-teman, tadi kita udah nge-review di bootnya si Honda teman-teman. Tapi Toyota sama Hyundai enggak. Kan saya udah pernah nge-review Hyundai. Jadi saya cuma nanya perbandingan, ternyata si Hondanya tidak mengeluarkan si HRV-nya untuk dipajang, hanya CR-V. Karena mereka akan keluar yang terbaru katanya. Jadi mungkin masih misteri, belum dibocorkan. Jadi mereka belum keluarkan si HRV-nya. Hanya tipe yang lainnya hanya dikeluarkan. Jadi teman-teman, kita jalan-jalan lagi, kita lihat lagi, kita review lagi. Oke? Ikuti saya terus.
Oke teman-teman, kita di boothnya si Mitsubishi Outlander 5 apa? VIV apa sih sebutannya? VIV. Nah itu sebutannya dia udah menggunakan sistem bukan bensin lagi, tapi udah pakai listrik tuh teman-teman. Jadi dia sistem yang ini nih udah dia mengeluarkan yang Outlandernya Mitsubishi-nya udah VIV. Sebutannya itu teman-teman. Jadi udah nggak menggunakan bensin lagi, tapi belum discontinue sih yang bensinnya belum. Ini udah listrik dia. Outlander VIV-nya nih, tahu nggak harganya berapa teman-teman? Di sini tertera OTR-nya 1,3 M lebih teman-teman. Jadi teknologi terbarunya si Mitsubishi ini mungkin teknologinya menggunakan si listrik, mesin bertenaga listrik, bukan bertenaga bensin atau solar. Oke, jadi kita muter-muter lagi, kita lihat lagi. Oke. Nah, teman-teman, ini kita di booth-nya Mazda, MG, Lexus, Kia. Nah, di sini mobil lumayan harga yang menengah lah, teman-teman. Jadi kita review lagi di sini. Jadi dia ada berapa tempat sih tadi? Awal masuk itu si Wuling sama si Suzuki, masuk lagi ada Honda, Isuzu, Toyota di situ. Baru kita masuk lagi ada si Nissan, ada si teman-temannya si Fortuner, Mitsubishi sama si Daihatsu. Nah itulah teman-temannya. Baru kita kesini lagi nih. Jadi ada berapa lokasi gitu teman-teman. Jadi tetap kita kulik-kulik lagi, kita jalan-jalan lagi, kita lihat lagi. Oke teman-teman di rumah, kita sudah selesai. Tadi kita udah muter-muter, udah kita review tadi Honda juga, udah kita tanya-tanya. Di sini pada dasarnya teman-teman kalau teman-teman pengen beli mobil, pengen lebih puas tuh di reviewnya. Maksudnya banyak mobil tuh membandingkan. Kan kalau teman-teman misalnya ke showroom satu showroom, ke showroom ini ya cuma mobil itu doang bisa review. Nah ini semua merek ada di sini, teman-teman bisa review. Maksudnya teman-teman pengen jenis yang kayak gini nih, beli yang ini. Nah, review lagi nih, lihat lagi nih. Yang sebelah sini
misalnya merek tadi Mazda, misalnya Mazda pengen lihat, teman-teman lihat Mazda, fiturnya, kelengkapannya, terus teman-teman pindah ke Honda lagi, lihat lagi yang sama. Nah, bandingkan tuh harganya. Nah, kalau harga sih di mana aja pasti sama. Di misalnya jenis Honda ya di mana aja pun sama harganya. Mungkin di sini ada promo-promo menarik aja. Tapi lebih puasnya itu kita teman-teman, merek ini kita bisa lihat di merek lain. Jadi kita bisa bandingkan. Oh, akhirnya kita memilih satu merek karena di sini fiturnya ini lebih canggih, ini lebih ada, lebih lengkap, harganya sekian. Nah, kalau di sini mungkin di merek yang ini belum begitu lengkap. Nah, itu tergantung teman-teman yang mau ngelihat mobilnya dan mau beli dan mau pakai, nyamannya teman-teman dan lebih senang yang mana kan gitu. Nah, itu makanya ada kayak Gias, kayak Auto Week ini. Nah, teman-teman jadi bisa membandingkan. Datang ke situ ke pameran, semua merek mobil ada, kita lihat, kita nikmatin, kita tes, bisa lihat semua interiornya lebih lengkap. Kalau teman-teman nggak pameran kan ke Honda ya, Hondanya aja bisa lihat. Merek lain kita pergi lagi sana. Nah, ini udah di satu naungan semuanya, semua merek ada, dari Suzuki, Wuling, Honda, Mazda. Nah, cuman di sini tadi kita nggak ngeliat merek-merek brandnya, Dok ya. Mercy nggak ada, Lexus tadi ada, tapi Mercy nggak ada. Terus apa lagi, Jeep nggak ada. Ya merek-merek yang ini aja sih, yang brand yang laris manis di Indonesia. Jadi itu teman-teman, kita jalan-jalan, kita ke JCC di Senayan, ke Auto Week ya teman-teman 2022. Kita review, kita lihat jalan-jalan. Tadi ketemu juga banyak lah yang datang, youtuber juga banyak. Jadi itu aja teman-teman, semoga bermanfaat buat teman-teman di rumah. Gue bisa, lo bisa.